Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Nah, saya sebetulnya kepingin membuat satu episode tentang diri saya sendiri. Ya, memoir lah. Ya, sebuah memoir tentang saya dan dunia sepeda, ya, dan lain-lain. Ya, kebetulan tadi pas saya browsing di Google, saya penasaran, sebetulnya saya kepingin kembali mengingat-ingat lagi sepeda saya dulu pada waktu masih kecil. Pertama kali itu seperti apa ya. Saya punya gambaran yang begitu jelas ya. Sepeda saya itu seperti apa. Dan saya ketik vintage vintage children's bike. Nah, keluar. Dan ternyata sepeda ini yang saya temukan adalah persis sepeda milik saya. Persis, warnanya merah. Joknya juga jok panjang ya. Jadi ya, saya namakan itu jok. Mestinya kan sadel ya. Tapi sadelnya itu kan aneh karena zaman dulu itu sadelnya sepeda anak-anak itu bukan single tapi memanjang ya. Memanjang sekali sampai ke belakang, dan di belakang itu bisa dinaiki ditunggangi teman gitu loh. Misalnya bisa 2 orang begitu. Ya ini persis sekali. Ya, kita kan tahu sendiri bahwa dulu waktu di tahun-tahun awal 70-an itu mungkin industri sepeda di Indonesia belum seperti sekarang ya, sehingga banyak sepeda itu dari luar negeri impor gitu loh. Saya sendiri juga tidak menyadari waktu itu, saya masih kecil, mungkin ya masih TK begitu ya. Tiba-tiba papa saya datang membawa sepeda. Rodanya roda 4 ya masih ada. Jadi sisi kanan kiri masih ada rodanya gitu. Jadi waktu itu saya merasa senang sekali. Jadi bapak saya itu menuntun sepedanya itu dari luar kampung, dari luar Embong masuk ke kampung. Saya lihat, lu bawa apa itu? Ya. Ternyata bawa sepeda. Wah, saya senang sekali. Ini buat kamu, oke. Jadi, dan saya ingat yang ngajari sepeda saya roda 2 itu emak saya, ya, emak saya. Ya awalnya roda 3 dulu, kemudian tidak lama roda 2, dan setelah saya bisa naik sepeda ya sudah bablas. Ya, jadi apalagi yang di kampung itu yang punya sepeda waktu itu, anak-anak kecil yang punya sepeda itu baru saya duluan. Ya, jadi apa sih yang membuat saya begitu senang dengan sepeda ini ya? Senang dengan sepedaan. Mungkin orang lain bisa dibelikan sepeda, tapi sepedanya itu lebih banyak di dalam rumah ya. Jadi, tapi saya enggak. Setiap hari saya pasti sepedaan. Setiap hari. Begitu ada waktu pulang dari, ya kita sekolah waktu masih kecil kan, sekolah sampai jam berapa ya kan? Pagi paling jam 9, jam 10 sudah pulang. Dan setelah itu udah wis sepedaan, keluar rumah gitu. Ya maklum ya, memang kita ini waktu itu rumah kita ini kecil, super kecil sekali. Saya ingat kalau
diukur ya, luas tanahnya itu tidak lebih besar dari garasi yang isinya satu mobil. Begitu kecil, serius kecil. Karena saya waktu itu masih kecil, jadi saya ya ukuran dimensi kan ya sesuai dengan anak kecil ya. Kecil sekali pokoknya. Nah kita ini lima bersaudara. Orang tua kita punya 5 anak, kakak adik. Itu di satu kamar itu ada ranjang susun 2. Saya paling atas, kakak saya yang perempuan di bawah. Yang 3 itu adik saya. Seperti pindam, adik-adik saya. Di bawah di tanah cuman beberan kloso. Atau kalau enggak ya beberan selimut lah, begitu. Emak saya aja tidak punya kamar, dia tidurnya di kursi yang panjang itu, agak dalam di sisi dapur. Bukan dapur ya, pokoknya di dalam situ. Ya, jadi bayangkan kecilnya rumah itu sehingga kalau saya di rumah terus itu rasanya sumpek, ya sumpek sekali. Jadi bagi saya sepedaan itu adalah mungkin cara saya untuk tidak betah di rumah yang kecil untuk keluar menghirup udara bebas begitu loh, ya. Jadi kalau di rumah itu rasanya kayak sempit sekali. Jadi kalau di rumah itu ya tubruan sama adik saya kalau jalan dan sebagainya. Sehingga saya putuskan, udah ambil sepeda ini aja untuk saya jalan dari satu kampung ke kampung yang lain, menikmati kebebasannya sambil saya lihat-lihat rumah-rumahnya orang lain tuh kayak apa, ya namanya kita masih kecil ya. Jadi kita kepingin tahu misalnya rumahnya orang tuh kayak apa sih, ya. Rumahnya kita sempit kecil kayak gini, rumahnya orang bagaimana? Ada yang rumahnya bagus, ya, ada yang di dalam kampung tapi rumahnya mewah, ya, rumahnya bersih, rumahnya banyak mainan, ya. Rumahnya ada pianonya, rumahnya ada ini, ada itu. Jadi kita jalan dari kampung ke kampung sambil saya amat-amati sendirian waktu itu. Jadi solo ride. Jadi solo ride bagi saya itu ya sudah saya datang dengan alami lah, karena saya sudah dari dulu aja sudah enggak takut solo ridingan kok. Enggak takut, ya. Enggak takut kalau misalnya sepedanya itu dirampas orang atau enggak, itu saya enggak ada rasa takut seperti itu tuh. Enggak ada rasa kayak was-was atau apa-apa. Dan kalau saya keluar rumah ya mungkin mama saya sudah tahu, biarin lah daripada di rumah. Biarin aja, biarin main-mainan. Ya, saya yakin orang-orang tua Anda ya juga begitu kan. Kalau misalnya di rumah enggak betah ya biarin aja lah di luar. Kalau sekarang kan beda kan. Sekarang rumahnya gede-gede, lebih gede rumahnya, malah lebih terkekang. Dulu rumahnya kita kecil, malah kita jauh lebih bebas. Nah, yaitu ironi kehidupan, ya. Terus habis itu dengan sepeda ini, ya, kembali ke saya bagaimana saya belajar sepeda, ya. Waktu itu mak saya yang ngajari saya karena mama saya pasti ya lagi sibuk di rumah, entah masak, tak apa. Ya papa saya selalu tidak ada di rumah karena dia kerja seharian, ya. Kemudian mak saya yang megangin dari belakang, yang dengan sabar, ya. 2 hari saya bisa sudah. 2 hari. Ya, jadi dengan sepeda itu saya belajar untuk macam-macam. Sampai-sampai kalau misalnya saya lagi kepingin
banter-banteran begitu, jatuh, telur, mecahkan pot bunganya tetangga sampai berapa biji itu pot bunga yang ditaruh di depan rumah pecah semua. Tapi ya namanya anak kecil ya kan, ya. Tapi dari situ ya itu masa bahagia saya itu ya itu dengan sepeda itu. Awal dari berapa jaraknya itu ya itu. Coba sih saya ke kampung sebelah misalnya. Sepedaan kamu sebelah. Oh, ternyata bisa ya. Nanti besoknya ke kampung, 2 kampung lagi. Besoknya 3 kampung ya. Besoknya lagi lebih. Besoknya lagi itu saya masih TK loh. Ya. Terus saya punya teman. Akhirnya saya punya teman. Dan dia punya sepeda juga. Tapi sepedanya bukan seperti saya. Bukan seperti ini. Kayaknya sepedanya lebih kecil lagi ya. Kemudian saya bersepakat dengan dia, ayo kita jalan-jalan dong. Wah, itu awal dari kita berpeletonan orang tua. Ya. Namanya Edi itu, saya masih ingat teman saya, Edi. Dan dia, iya oke. Nah saya juga butuh teman, ya kan. Oke, mari kita sepedaan. Oke, terus kita sepedaan. Tahu dari mana sih kita sepedaan? Gila banget. Itu sepedaan long distance saya pertama kali di dalam hidup saya. Long distance saya. Bagi anak kecil yang mungkin umurnya baru umur 4 ya. Umur 5 saya masih belum SD itu, seingat saya. Rumah saya itu di Jalan Penile, Gang 2. Saya bisa naik sepedaan tuh sejauh Jagalan. Ya kalau misalnya Anda orang Surabaya pasti tahu jaraknya seberapa untuk anak kecil. Dari Penile melewati Pelampitan, terus belok kiri ke Undaan, rumah sakit Undaan, terus lagi. Sekolah saya TK, SD, SMP, SMA, YP Trisila melewati itu. Terus di sebelah kiri kan kampung-kampung Kelimbungan itu. Terus mau ke arah Jagalan dan itu apa itu? Mana itu? Kalau terus kan ke Pasar Atom. Oh, senangnya sekali waktu itu. Waduh, senang sekali, kayak dunia itu ya waduh, kayak rasanya itu bebas, nggak bawa duit loh. Anak kecil. Jadi kita nggak mikir bahwa nanti minum di mana, kekurangan minum, tak apa, nggak mikir. Mana ada bidon waktu itu, ya. Pokoknya kita sepedaan, ngelak ya wis, ditahan, ya. Tujuannya mana? Embuh wis. Pokoknya ngikuti jalan alur ini aja, dan kita jaga di pinggiran ya, karena kan sepedanya kecil dan kita masih anak kecil. Ya itu. Nah, pada suatu saat entah kenapa saya juga nggak ingat saya. Harusnya kan kalau kita misalnya sepedaan kan di lajur kiri ya. Di lajur kiri. Nggak tahu kenapa waktu melewati Undaan itu, jalan Undaan Kulon ya. Kalau Undaan Wetan kan yang di seberang rumah sakit Adiwisada itu ya. Ini Undaan Kulon. Saya nggak tahu, lupa. Pokoknya Undaan yang sisi Trisila itu. Harusnya saya kan di sebelah kiri, di sisi kirinya. Kok saya tiba-tiba berada di sisi kanan ya, di pinggir kalinya itu loh. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak ingat apakah saya ini nyebrang begitu dengan sepeda saya loh. Apakah ini saya nyebrang ke sana? Saya nggak ingat. Yang saya ingat pokoknya saya berada di sebelah kanan, di sisi sungai,
bukan malah di sisi kiri, tapi di sisi sungai. Ya dulu kan undaan itu kan memang ada dua memang, undaan kulon wetan. Nah pas di jalan Kelimbungan itu, saya kagetnya luar biasa. Keluar dari kampung ternyata ada papa saya naik sepeda motor. Saya kaget. Cuman saya ya enggak begitu kaget soalnya rumahnya temannya papa saya itu ada di Kelimbungan situ. Di gang Kelimbungan situ. Dia keluar kayaknya lebih kaget dia melihat saya daripada saya melihat dia. Dia melihat saya kaget. Loh, Yakob, ada apa kamu di sini jauh-jauh naik sepeda? Kagetnya luar biasa. Mungkin begitu dia kagetnya saya ini dipendeli terus. Dari seberang jalan loh. Dan saya naik sepeda itu gemeter. Saya pegang sepeda saya. Gemeteran melihat papa saya. Waduh, ini jangan-jangan nanti kalau aku pulang pasti dipukuli. Maksudnya pasti dihukum. Pasti ini dihukum ini. Pasti. Jadi dia melihatnya begini. Kayak dia ketenggengen gitu bahasa Jawanya itu. Saya juga ketenggengen. Mungkin saya bukan ketenggengen, tapi saya ketakutan. Ya beda apa iki. Nah teman saya sih biasa-biasa aja ya karena itu papa saya bukan bapaknya dia bukan. Dia biasa-biasa aja. Dia di sebelah saya. Kemudian waduh ini gimana ini? Gimana ini? Kita harus pulang ini. Padahal kita waktu itu tujuannya akan lebih jauh lagi. Tapi berhubung kita ketemu papa ya saya enggak menyangka berapa sih kesempatan saya bisa ketemu bapak saya di saat saya lebaran itu mungkin 1 banding 1 miliar ya. Tapi ketemu. Ya saya anggap itu adalah keberuntungan saya. Soalnya ya memang saatnya saya disuruh pulang supaya takutnya kalau ada apa-apa begitu. Ya, tapi bagi saya mestinya kalau enggak ketemu saya pasti akan lebih jauh lagi. Entah mungkin ke Pengampon, terus lanjut Semut, terus ke Pasar Atom gitu. Ya. Tapi gara-gara pertemuan itu, saya terpaksa harus nyebrang jalan lagi kan ya. Nyebrang jalan ke papa saya yang sudah menunggu di gang Kelimbungan itu. Kok ya pertemuannya itu persis loh. Dia keluar dari gang, di depannya itu saya dengan sepeda. Begitu innocent ya. Begitu kayak apa itu misalnya kok lagi mungkin saya waktu itu lagi enjoy gitu loh. Nggak ngerti apa-apa, pokoknya aku enjoy dengan sepedaan saya itu. Nah papa saya kaget, nah apa iki arek iki nang kene sampai kene cek wanine itu loh. Ya, jadi saya dengan perasaan sangat-sangat amat takut dan gemetar saya nyebrangi jalan. Saya tengok kiri kanan, saya sampai heran, saya dulu kok bisa sampai sini? Mestinya kan saya di sana gitu, di sisi kiri bukan di sisi kanan. Sekarang saya harus nyebrang. Padahal kalau saya sepedaan bisa sampai situ, tapi kira disuruh ulang lagi, saya harus nonton sepeda menyeberang jalan kan. Takutnya luar biasa karena jalan di sana kan ya juga cukup padat ya. Dari dulu sampai sekarang itu memang cukup padat. Akhirnya saya terpaksa dengan menundukkan kepala saya dengan rasa takut saya nyebrang hati-hati gini hati-hati terus saya lari nyebrang pas sepi sudah. Terus ketemu persis saya mandek di papa saya. Maksudnya mau nunggu, saya ini mau diapakan gitu loh. Tapi papa saya langsung, ayo pulang. Sudah, hari itu sudah semua rencana batal. Semua rencana sepedaan batal. Dan saya harus nuntun sepeda saya kembali pulang. Ya enggak nuntun lah, maksudnya saya harus
kembali pulang bersama teman saya ini. Saya sampai rumah saya diem aja. Saya enggak mau ngomong sama mama saya bahwa saya ketemu papa saya. Saya diem aja. Saya nunggu, waduh, ini nanti sore kalau papaku datang, aku pasti dihukum. Entah diapakan, entah nanti sepedanya ini disita atau diapa. Enggak tahu, pokoknya saya tunggu aja. Begitu papa saya datang, saya tunggu, terus saya sambil kuduk gini, saya tunggu, sambil merasa bersalah gini, saya tunggu. Ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak ada penghukuman, tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin saya menyadari waktu saya sudah dewasa itu mungkin, atau saya sudah menyadari pas saya sendiri sudah punya anak ya. Mungkin orang tua saya, papa saya sama mama saya waktu malam-malam tuh cerita, aku ketemu anakmu nek gini. Kok wani ya arek iku sampai kuno adone. Cek cilik. Cek wani nih ya arek. Jadi istilahnya cek wani nih itu artinya papa saya mungkin bangga bahwa saya sudah membuktikan saya bisa mandiri sampai segitu jauhnya bersepeda. Papa saya aja dari Penele ke Kelimbungu naik sepeda motor GL 100 waktu itu. Lah saya naik sepeda cek cilik, arek cilik, numpak sepeda koyok ngono sampai kene, padahal yang dewasa aja nggak jalan kaki, tapi numpak sepeda motor. Arek iki sepedaan. Wes, saya tidak menerima hukuman apa-apa. Saya tidak jadi apa-apa, semuanya beres ya, semuanya indah ya, dan sepedaan saya tetap berlanjut dan saya menikmati sepedaan saya ya. Sampai saya meningkat SD, saya dibelikan lagi sepeda yang lebih besar itu untuk saya bisa dari rumah bersepeda ke sekolah tiap hari ya. Jadi begitulah cerita saya jadikan episode ini yang bagian pertama ya, tentang saya bersepeda. Jadi Anda kan bisa tahu lewat cerita ini bahwa kenapa kok bisa saya senang bersepedaan jauh-jauh, itu sudah comes naturally ya, sudah secara alami. Jadi jejaknya itu sudah ada bila di tracking sampai masa kecil ini saya temukan sepeda ini ya. Saya sendiri foto-fotonya sudah tidak ada ya. Tapi ini persis, warnanya merah, persis ini, joknya juga panjang merah ya, persis. Ya, handlebarnya juga nyoper gitu, kayak chopper gitu, persis banget. Ya. Jadi, ya itu, kalau ditelusuri, kenapa kok saya sepedaan? Karena saya mau keluar, menikmati dunia, ya. Saya mau merasakan kebebasan, keindahan. Rumah saya kecil, tidak ada apa-apanya, ya, kecil sekali. Sing didelok apa tembok tok. Ya karena terlalu kecil sehingga tembok-temboknya. Jadi begitu saya keluar sepedaan ke kampung-kampung, lihat rumahnya orang, catnya kok bagus ya. Itu temboknya itu kok dibuat dari kerikil ya. Itu rumahnya itu bagus. Ya, banyak pot bunga. Ya. Rumahnya dia itu bertingkat. Ya, seperti itu. Bisa melihat anak kecil. Terus ya juga ada perasaan bangga kalau misalnya memang mampu
jauh dari rumah, ya, yaitu yang pengalaman pertama saya long distance itu, long distance. Ya makanya sampai sekarang kalau misalnya saya long distancean, ya saya anggap itu biasa lah, tidak ada yang istimewa, ya, tidak ada yang perlu digembar-gemborkan, tidak ada yang perlu harus dinyatakan bahwa waktunya sekian. Ya, lewat cerita ini Anda bisa menyimpulkan saya sepedaannya seperti apa ya. Sama sekali bukan sepedaan yang racing ya, tapi sepedaan yang benar-benar menikmati. Jadi kalau misalnya saya melihat event-event yang viral itu dengan catatan waktu begini, itu kok saya ya anggap ya oke lah, gak masalah sih. Tapi kan yang terpenting dari sepedaannya itu bukan itu sebetulnya ya. Yang terpenting itu kamu menikmati sepedamu, kamu menikmati jalan-jalanmu, dan harimu itu kamu jadikan hari yang begitu luar biasa ya. Pengalaman yang kamu dapatkan itu memperkaya diri sendiri itu loh ya, bahwa dirimu itu kaya, kamu bisa menggunakan waktumu seperti itu kamu itu kaya loh ya. Punya sepeda walaupun sederhana, tapi kamu gunakan waktunya untuk memperkaya hidupmu sendiri seperti itu ya. Itu kadang-kadang kalau misalnya saya sepedaan di hari Minggu itu kan sepi ya. Kalau misalnya hari Minggu siang itu sepi sekali, jadi kampung itu serasa kayak miliknya Anda ya. Jadi kampung di kalau hari Minggu ini di kampung-kampung itu sepi, semua tutupan semua. Entah mereka gimana tuh, entah mereka tuh pergi keluar rumah atau mereka di dalam rumah untuk istirahat. Jadi kampung-kampung itu sepi sekali. Jadi jalanan di kampung itu kalau saya sepedaan itu kayak wih mewah ya, ini kayak ini estate saya gitu loh. Kayak ini jalan saya. Jadi saya sendiri itu menggok-menggokan, trail-trailan sesuka hati dan sebagainya. Nggak ada yang ganggu gitu. Nggak ada yang ganggu. Di kampung sebelah yang di sisi kiri Penele itu Pelampitan itu sudah ada polisi tidurnya, dibuatin polisi tidur agar sepeda motor yang masuk itu enggak banter-banter. Oh, saya pakai sepedanya jumping. Enggak ada yang melarang karena ya saya melakukannya itu ya pada waktu sepi-sepi, jadi ya enak juga gitu. Ya. Jadi begitulah sharing cerita saya untuk bab pertama ya. Nanti di bab-bab berikutnya dengan yang beda-beda ya, tapi nanti cerita ini dijadikan satu akan membuat cerita yang sangat panjang. Oke. Ya, seperti itulah gambaran sepeda saya. Persis seperti itu. Persis. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di cerita sepedaku yang bab 2. Terima kasih.